karena dia juga ngerasa capek ya. Terus Capek. ngajarin orang banyak, terus gak Oh, ngerti-ngerti orangnya. ngerasa berarti. Terus kayaknya ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di acara Wanerja bersuara. Bersuara. Kesempatan kali ini, di episode Hmm. kedua, kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu ASAS atau Asesmen Sumatif Akhir Semester. Sekarang tuh videonya kita nggak hanya berdua ngobrol kayak kemarin. Kita ngundang tamu. Tamunya boleh kenalin diri. Oke, perkenalkan nama saya Syakian Sidki, saya dari kelas 11 IPA 2. Dan saya Muhammad Fatia Tayulah dari kelas 11 IPS. Nah, ini kan kita udah ngundang kedua orang ini. Nah, sebagai latar belakang aja nih, mereka ini bisa dibilang murid-murid yang berprestasi di kelasnya. Yang jago di bidang akademik. Jago di bidang akademik dan masuk ke ranking ya, Ya. cukup besar. Kalau boleh tahu nih ya, biasanya kalian tuh menyiapkan ujian tuh dari berapa hari sebelum ujian? Mulai dari Fatih. Kalau untuk diri saya pribadi, Hmm. biasanya kalau saya dapat kisi-kisi, itu saya langsung rangkum kisi-kisinya di hari itu juga. Maksudnya tuh kayak habis sekolah lah, habis pulang sekolah saya langsung rangkum kisi-kisinya. Ya baru habis itu mulai dipelajarin lagi pas H-1 sebelum ujiannya. Jadi kalau misalnya nggak ada kisi-kisi ya langsung aja belajar gitu di hari H-1 sebelum ujian. Baca aja, baca Ya, buku. langsung aja baca. Oke. Kalau saya sendiri sih gimana kisi-kisi yang dikasih ya, gimana mata pelajarannya. Kalau emang dia mata pelajarannya nggak pernah diajarin materi, tapi ada kisi-kisinya, berarti kita harus nyari tahu sebelum H-1 si pelajaran itu diujainin. Tapi kalau itu tuh ada materinya, ada bukunya, ya udah H-1 aja. Nih. Buat persiapan nih untuk mata ujian yang pertama. Kalau buat IPA apa? Mata ujian pertama. Pertama tuh isinya kayak peminatan gitu, kayak matematika, fisika, kimia, biologi gitu. Nah, oke. Kalau minggu ini kan fisika nih. Ya benar. Dan itu adalah ujian yang harus banyak-banyak latihan. Lumayan banyak sulit latihan. ya, lumayan Karena sulit. kalau bermodalkan hafalan, saya rasa nggak Cukup. Nah, Kalau Soki itu gimana saya yakinnya? nyiapin sih banyakin latihan soal. Kayak soal yang dikasih dari ustadznya, sama dari buku-buku. Kadang juga temen yang beli buku gede khusus buat bang soal matematika, Oh, fisika. ya. Soalnya kan fisika tuh soalnya beragam, terus cara ngerjain tiap soal tuh beda-beda. Jadi kadang butuh banyak contoh soal buat ngerjain si soal itu biar bisa. Sampai beli buku. Iya, beli buku yang tebal-tebal gitu. Kalau Shoki termasuk yang beli atau yang minjem? Yang minjem sih, soalnya udah banyak teman yang punya. Sama gak ada uang. Kalau bisa minjem ngapain beli? Iya benar banget. Kalau Pati gimana? Saya kan kebetulan pelajaran pertama itu geografi ya. Geografi itu bisa termasuk ke pelajaran yang sifatnya itu deskriptif. Ya. Jadi kayak full tulisan lah, jadi ya tinggal siapa lah dia. Dia paling kalau ada kisi-kisi tinggal rangkum, tulis definisinya, apa-apanya jenis-jenisnya. Terus itu mulai dihafal pas sebelum ujiannya gitu. Dan itu semuanya ada di buku. Hampir semua dulu. Alhamdulillah. Berarti persiapan kalian tuh kebanyakan SKS Amin 1. Ya. Ya, bisa bilang gitu. Kalau buat latihannya sendiri nih, kan pelajaran kan ada dua. Iya. Ada dua yang diujian. Untuk pelajaran pertama mungkin yang peminatan kan tadi seperti yang dibilang Shoki. Iya. Nah, mungkin kalian bakal lebih fokus buat pelajarin yang peminatan. Gimana nih? Biasanya kan pelajaran mata ujian yang kedua tuh umum. Kalian biasanya nyiapin tuh kapan? Karena mungkin ya waktu sebelum ujian tuh kalian fokusnya ke pelajaran minat aja. Karena pelajaran minat kan biasanya susah-susah atau butuh berpikir keras gitu. Dan lebih diminati lah. Kalau dari Shoki deh. Paling kalau nyiapin pelajaran kedua, kita lihat dulu mapelnya apa. Kalau emang dia dikasih kisi-kisi dan materi, kita belajar antara H-3 jam sebelum ujian dimulai atau H-1 hari. Tapi kalau dia gak ada kisi-kisi, gak ada materi, ya udah setahunnya kita aja. Setahunnya pasrah. aja. Berdoa. Tawakal. Berarti ini disiapinnya setelah ujian. Ya, kadang gitu. Setelah ujian pertama. Ya. Kalau Pati? Sama. Saya juga sama sih sebenarnya. Ya lihat mata pelajaran yang bakal diujianin ya. Gitu aja.
Berarti buat masalah mempersiapkan tuh emang Hamin Hamin satu Hamin satu. SKS. Kenapa kalian nggak nyoba belajar tuh dari sebelum-sebelumnya? Atau emang pelajarannya mudah, jadi tinggal Udah jago ya, udah udah jago. jago, jadi tinggal mudah aja. Oh, gimana? Easy peasy. Gimana ya? Kalau untuk saya sih kan sistemnya tuh ngafal ya. Ya, Ya, ya IPS kalau- banyak yang hafal. Saya tuh kalau ngafal dari jauh-jauh hari tuh Lupa lagi. ya gampang lupa. Jadi ya udah hafal itu di waktu-waktu dekat aja lah. Hamin satu lah paling gitu. Gitu. Oh, Kalau Shoki. Shoki? Kalau saya sih lebih ke udah ada niat mau nyoba 1 minggu sebelum PS itu belajar. Cuman pas udah nyampe hari itu tuh langsung itu tuh males. Jadi nggak jadi lagi. Aduh. Biasanya SKS tuh nyampe jam berapa? Gak lama sih, paling setengah 11 lah, jam 11 paling malam. Paling malam. Kalau Patih? Ya paling 11 juga. kalau saya nggak selarut itu sih, paling jam 10. Tapi habis itu ya baru ngelakuin aktivitas lain. Jadi begadangnya tuh bukan karena belajar ya, tapi karena aktivitas lainnya gitu. Oh, Ya, yang bikin tidur larutnya tuh karena ada aktivitas lain setelah belajar gitu. tapi kalau sampai jam 10 tuh udah cukup buat Cukup. Patih. Iya. Motivasinya buat belajar tuh apa? Ya udah pasti itu lah. Yang paling utama tuh nilai, ya kan? Ya, benar. Mengincar nilai. Ya. Biar dapat nilai rata-rata yang tinggi untuk ngelanjutin ke universitas yang diinginkan. Wis. Kalau Shoki, Sama sih buat nilai rata-rata tinggi. Soalnya kan ujian, jadi nguji kita juga. Terus kadang lumayan berpengaruh ke nilai kita. Meskipun lebih besar nilai keseharian, tapi ada juga pengaruh dari nilai si ujian ini. Jadi mau nyoba, mau berusaha biar dapat poin maksimal di ujian kali ini. Gitu. berarti kalian tuh dua-duanya mau ngincer kampus apa nih? Biar nilai kalian tuh bagus-bagus terus. Kan kalian punya motivasi nih, nilainya harus Ya. sekian. Nah, itu tuh buat masuk kampus mana sih? Nah, saya sendiri mau ke UGM, Gajah Mada. Saya juga mau ke UGM di jurusan manajemen. Ya, mereka itu gampang ya masuk EGM. Aminin aja. Karena di luar sana itu banyak yang lebih pintar. Benar. Ya, dan Pandangan kita harus luas berarti. Aduh. Kan ini para pejuang SNBP atau SNBT? SNBP kalau bisa. BP, semua para BP. Jadi fokusnya ke nilai rata-rata. Iya. Karena kalian juga kemungkinan masuknya eligible kan. Mm-mm. amin. Buat rata-rata nilai nih, lebih mentingin nilainya rata-ratanya naik, Tuh, rankingnya turun, atau nilainya turun, tapi Rankingnya naik. rankingnya naik. Oh, kalau gitu saya lebih milih rankingnya turun tapi rata-rata naik. Daripada Kalau- ranking turun. kenapa itu? Rata-rata turun. Soalnya kalau SNBP tuh dilihatnya si grafik rata-ratanya naik kan. Ya. Jadi kalau turun tuh kadang dilihatnya jelek gitu. Jadi kalau bagus terus meskipun ranking turun. Nah, ranking itu bonus doang sih. Bonus Bukan doang. ngaruh Berarti apa-apa ya. benar-benar nggak fokus ke ranking aja. Yang penting rata-rata naik atau nggak bertahan minimal. Oh, Berarti kalau ranking turun nih, dari semester 1 kan udah ranking 1 ya Sofi ini. Kalau tiba-tiba turun tuh nggak apa-apa. Yang penting rata-rata nggak turun. Oke, kalau Fatih? Saya juga berpendapat itu ya. Jadi yang penting tuh si nilai rata-ratanya yang naik. Kalaupun ranking turun ya itu kan gimana ya, kayak persaingan antara saya dengan yang lain kan. Nah berarti cara nyainginnya tuh kalau misalnya kalah nilai ya berarti bisa sama yang lain kayak dari portofolio juara lomba gitu-gitu. Ya, gitu. untuk saingan PAS kali ini ada yang berat gak? Mulai dari yang IPA dulu nih. IPA kan banyak 3 kelas di sekolah kita nih, ya kan? Ya. Ada sih lumayan banyak yang berat-berat kayak saya tuh lagi turun. Tapi yang itu pada naik gitu. Yang pada gede-gede rata-ratanya 80 berapa-berapa. Terus saya tuh kayak emang lagi down. Lagi down. Ya, lagi down lah. Tapi kalau buat di kelas sendiri masih tetap di puncak. Semoga. Semoga ya. Enggak. Kalau dilihat Amin, sendiri amin, juga dari kelasnya itu apa ada yang mengancam? Rival berat di kelas. Ada orang yang emang sering jadi rival itu. Yang berpotensi ada buat nyelip. Bisa dibilang ada buat sekarang. Ada buat sekarang. Ada. Ada buat sekarang. Ada. Kalau IPS gimana? Kan cuma sekelas nih.
Ya. Kalau IPS tuh karena cuma sekelas, jadi ya saingan ada. Terus saingannya tuh orangnya bisa dibilang tuh tetap itu aja gitu. Karena cuma sekelas ya. Iya, karena cuma sekelas. Ya terus ya macam-macam juga sih tipe-tipenya. Ada yang jarang masuk sekolah tapi tahu-tahu pas PAS nilainya gede. Ada yang dia tuh nilai rapotnya tinggi karena modal rajin masuk kelas, habis itu rajin ngerjain tugas gitu. Kan itu juga poinnya gede ya kan kalau buat di rapot. Tuh guys, harus rajin yang penting. Nggak usah pintar. Enggak, berarti pintar Beda, nggak gitu, nggak gitu. salah. gitu. Oh iya. Berarti pintar tuh ada dua tipe. Ada yang cerdas, ada yang rajin. Mm-mm. Kalau biasanya orang yang cerdas tuh tanpa belajar juga udah dapat nilai bagus. Tapi kalau yang rajin, dia perlu effort dulu. Iya. Kalau tanggapan Fatih sendiri nih, sebenarnya Masuk ke tipe mana? Tipe orang yang tipe mana? pintar belajar atau emang udah cerdas? Kalau saya sih Udah cerdas. saya ngerasa diri saya tuh harus belajar dulu ya, biar bisa pintar. berarti pintar cerdas. Ya, jadi Pintar rajin. rajin. Ya, pintar Ya, rajin. rajin dulu. Ya. Kalau mandang orang yang pintar cerdas gimana? Kayak suka iri gak gitu? Ya kadang lewat gitu di otaknya gitu. Pengen cerdas gitu Kayak ya? gitu. Ya sih. Kalau Syaki sendiri tipe apa? Kayak pintar aja sih. Pintar rajin. Pintar rajin. Ya. Kira-kira ada nggak di IPA yang benar-benar pintar cerdas? Banyak. 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 Dan itu di kelas atau di kelas lain? Di semua ada. Semua ada. Di kelas kelas sendiri Iya, juga ada. Ada. Yang paling berat mana? Yang di kelas lain atau di kelas kelas sendiri kelas kayaknya. sendiri? Enggak ya? Kayak. Paling berat Kelas lain. kayak kelas lain. Ada beberapa orang yang emang dia pintar. Benar pintar itu. Cerdasnya udah kelewat. Kelas lain mah sahabat Nabi, bro. Tapi Iya. Ini kan Syaki ini IPA 1 ya? IPA 2. kedua, ya kedua. Berarti saingannya ada yang dari IPA 3 Kelas satu. IPA 1. Kira-kira yang paling mengancam tuh dari IPA 3 atau IPA 1? Buat sekarang sih bisa dilihat lebih banyak di IPA 1. IPA 1. Ya. Kenapa? Lihat dari nilai sama keseharian mereka yang rajin. Terus udah rajin, cerdas. Iya. Jadi itu udah berkali-kali lipat mengancamnya. Menurut Coki sendiri, atmosfer pembelajaran di kelas itu lumayan berat atau santai-santai aja kalau dibandingin sama kelas yang lain? Ya, khusus di kelas IPA 2. Lebih ke gimana guru ngajarnya. Bukan lebih ke anak-anaknya. Soalnya anak-anak juga ngikutin gurunya. Oh. Kalau gurunya ngajarnya enak, kita tentram. Kalau gurunya ngajarnya kurang, ada yang ngantuk, ada yang tidur. Gitu sih. Gimana guru cara ngajarnya. Kalau di IPS gimana? Kalau di IPS tuh suasana belajarnya santai terus sih. Ya, santai. Relax. Santai nyampe tidur. Kalau Banyak yang tidur. Banyak. Kenapa? Kalau anak-anak IPS tuh kalau saya lihat dari jendela tidur semua. kan santai. Karena ya Harus tetap kalem. persiapan ujiannya juga kan nggak perlu lama-lama. Maksudnya tuh kayak tinggal baca doang. Penting hadir Ya, kelas ya. paling cuma pelajaran lain doang kayak matematika, ekonomi gitu doang. Yang Butuh fokus tinggi. ya itu aja. Ini kan tadi Fatih ngomong ada dua tipe nih, yang rajin, yang pas di PS kan rajin nih, rajin banget. Udah kemarin udah rajin. Nah, yang ini dia nggak ikut apa-apa, tapi nilainya gede. Itu lebih suka yang mana? Kalau lebih suka ya kayak yang rajin lah. Rajin. Pasti yang rajin. Kalau yang cerdas, yang jarang belajar tapi tahu-tahu nilainya tinggi, itu bukan suka lagi namanya. Iri. Iri ya. Ya sih. Gitu lah. Gitu. Tapi ada orang kayak gitu ternyata. Ada. Di IPA ada nggak, Ki? Ada banyak. Banyak banget. Dia banyak banget. Banyak banget. Kan di ujian ini banyak unsur-unsur drama ya. Iya, dramanya banyak banget. Gimana sih kalian biasanya suka menyesal? Mm-mm. Ada penyesalan, terus ada ini untung juga kan bersyukur. Tapi suka kaget gak sih? Misalnya lihat temennya tuh dia kayak biasa aja, tapi tiba-tiba nilainya bagus-bagus semua. Apalagi kalau dia tuh hasil kita asah. Jadi kita ajarin mereka, tahu-taunya nilai mereka lebih tinggi. Duh. Biasanya fenomena itu banyak banget ditemuin. Kalau tanggapan Sapi gimana? Mungkin ya ada blunder di kita juga karena kita
cuman belajar apa yang kita udah tahu doang. Sedangkan yang kita belum tahu tuh kita gak pelajarin karena fokus ngajar ke si orang ini. Ya. Sedangkan dia tuh belajar dari kita, terus sambil juga belajar dari sumber lain, dari orang lain yang lebih paham juga. Ya, Jadi ya, fair aja. ya udah sih. Ya, emang katanya kita blunder juga katanya. Ada blunder dikit. Pak Patih? Kalau saya sih, kalau untuk orang yang saya ajarin dia dapat nilai tinggi, ya saya ngerasa ya berarti saya sukses gitu ngajarnya. Meskipun ngalahin Iya, iya. iya bener sih. Benar, benar, Kadang benar. kalau seorang murid bisa ngalahin guru itu, benar. gurunya sukses. Nah, iya. Iya. Cuma ini kan konteksnya persaingan. Nah, tapi yang bikin ya saya misalnya kan ya sama itu saya cuma belajar dari sumber saya sendiri ya, yang saya udah tahu gitu. Saya nggak nyari sumber-sumber dari yang lain gitu. Jadi ya itu yang bisa bikin saya kalah dari orang yang saya ajarin gitu. Tapi pas Bahasanya. PAS kalian suka ngajarin orang nggak? Atau pas sebelum ini? Seringnya pas PAS sih. Ya karena Pas waktu nanyanya orang-orang pada nanya itu pas PAS. Iya, Lagi emang gimana? butuhnya, emang Butuh-butuhnya butuhnya. apa Iya. gitu. Pengen nanya juga nih, kalau di antara orang-orang pintar ya, biasanya suka saling nanya-nanya nggak sih gitu? Atau saling diem-dieman karena saingan gitu? Kalau di IPS gimana? Kalau di PS tuh bisa dibilang pintar itu beragam. Jadi banyak bidang, macam-macam lah. Jadi kayak yang pintar di bidang ini ngajar sama yang pintar di bidang lain. Jadi saling tukeran. Tukeran info. Mutualisme Iya, berarti. mutualisme. Meskipun saingan? Meskipun saingan. Hmm. Ya berarti saingannya ya di pelajaran lain, pelajaran umum. Saingannya bisa di situ. Kalau di IPA? Kalau di IPA sih sama juga. Kadang kita sering belajar soalnya apa yang mereka bisa sama kita itu beda-beda. Yang emang lagi unggul tuh. Kan di matematika ada orangnya, fisika ada orangnya, biologi ada orangnya, kimia ada orangnya. Jadi setiap ada pelajaran yang emang lagi diuji di hari itu, kadang kita ke orang itu buat saling sharing, belajar-belajar. Nanti pas ada materi yang kita bisa, orang itu kita juga. Kayak gitu sih. Kalau yang Ada nggak sih? Apa? Kadang suka kesel juga. Ada? Coba pengen nanya. Kayak rada pribadi gitu. Ada beberapa orang pintar yang biasanya kalau ditanya tuh gak Pelit. mau, iya pelit. pelit banget. Tapi biasanya kalau sama sesama orang pintar, Kalau nggak malah pelit, dia hilang gitu. iya. Itu tanggapan kalian gimana? Mungkin karena dia juga ngerasa capek ya. Terus Capek? ngajarin orang banyak, terus ngerti-ngerti orangnya. Ngerasa berarti. Terus, Kayaknya ini curhat deh. oh enggak. Kadang kebanyakan itu kayak dia nganggapnya cuma dia doang yang bisa, padahal masih ada orang lain yang bisa juga. Jadi kayak semuanya ngerubun ke dia belum belajar, tapi dia udah ngajarin orang lain. Jadi kayak ya gitu tadi saya bilang, ada miskom di diri sendiri buat diri sendiri. Dia nggak belajar apa yang kita belum bisa. Kalau emang orangnya pengen menang sendiri, gimana? Ya, di Mungkin ada aja sih. Ada. Ada aja. Ada aja. kalau di IPS gimana? Apa sama atmosfernya kayak gitu juga? Sama sih, persis. Kalau lagi ujian ya gitu, walaupun pas lagi pelajaran KBM biasa kan santai. Tapi pas mulai ujian ya udah mulai gitu. Pelit. Ada yang pelit, ada yang suka minta-minta, bukan minta-minta, maksudnya tuh suka minta ajarin gitu. Suka minta ajarin orang gitu. Itu harus bahaya. Jadi ya walaupun saya nolak, akhirnya juga saya ngajarin. Tapi Emang nggak bisa nolak gitu. Nggak bisa nolak ya? kalau di IPA ada nggak orang yang bisa ngajarin nih, tapi nilainya tetap bagus? Dia udah ngajarin kemana-mana, nilainya tetap bagus. Ada nggak? Ada orang kayak gitu? Ada orang kayak gitu juga. Kayak orangnya sama. Ada sih. Para sahabat Nabi. Pada sahabat Nabi. Kayak orangnya sama. Iya. Sahabat Nabi. Yang termasuk ke dalam cerdas yang pintar dan cerdas. Cerdas. Gitu. Ada. Jadi dia udah ngasih materinya, dia ngajarin, meskipun dia nggak dapat tambahan ilmu, dia ngelatih apa? Nanti kitanya dapetnya nilai tetap jelek, gimana sih? Itu tuh, aduh. Di IPS ada yang kayak gitu nggak sih? Yang kayak gitu. Orang yang benar-benar seimbang semua, dia pintar semuanya. Kalau ditanya soal seimbang sih nggak begitu seimbang. Jadi maksudnya tuh pasti ada aja bidang yang dia tuh turun banget gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar full seimbang semuanya, nggak ada. Kalau dikasih gitu. Nah ini kan udah bicara PS nih.
Mm. buat target ke depannya. Gimana sih progresnya itu apa aja rencana kalian? Dari Fatih. Progres buat semester depan. Mm-mm. Nah, buat semester depan sih saya harap punya punya semangat yang lebih baru, yang lebih bagus, lebih kuat gitu. Terus sama nilainya juga kalau bisa semakin ditingkatin lah. Gitu. Kalau Coki? Sama sih, meningkatin nilai itu penting. Soalnya mau ngincar SNMPTN kan tadi, biar rata-rata terus naik, biar gampang lah eligible-nya. Sama prestasi juga, biar makin gacor lah nanti di eligible. Gacor. Terus sih. Oke, kita doain aja ya. Semoga apa target mereka bisa tercapai ke depannya. Amin. Buat terakhir nih, boleh nggak kasih kata-kata nih sebelum kita liburan? Kan kita udah janjian nih, kita mau liburan. Ya, Mulai dari apa dari kita juga? dari ini dulu dong bintang Dulu, tamu. oke, Nggak dulu. mungkin dari kita Oke. dulu. Oke. Dari saya sendiri, hati-hati di jalan buat yang liburannya atau pulangnya jauh keluar pulau. Semoga bisa sampai tujuan selamat, bisa Amin, ketemu amin, orang tua amin. lagi bahagia. Amin, Jangan amin. lupa kebiasaan, Amin. kebiasaan di Ashifanya diterapin di rumah juga, biar gak kaget pas nanti Januari masuk ke Ashifa lagi. Sama apa ya? Semangat terus dah. Ya, oke, semangat. Kalau Semangat Fatih? terus. Saya semoga di rumah sehat, perbaiki niatnya, niatkan awal dari segalanya. Catat itu. Catat. Catat harus Terus dicatat. ya kebiasaan baik di Asifa dibawa lah di rumah. Masya Allah. Udah. Ya. Kalau Hanta ada? Kalau dari saya sama kayak mereka, awalnya juga dari niat yang lurus, kita niatkan lagi. Kita pulang dari keluar pulau atau yang jauh itu, semoga selamat sampai sana, selamat ketemu orang tua lagi. Ya pokoknya kayak yang Soku bilang, tetap semangat. Udah tanggapan dari kita semua. Mungkin sekian ya dari kita. Terima kasih. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Buat para bintang tamu, makasih juga udah makasih. nyempatin waktunya. Terima Mungkin kasih sekian udah dari kita. diundang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus nonton podcast kita ya.